Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi sains, yaitu mengenai heat and transfer, panas dan perpindahannya. Heat atau panas is a form of energy that passes from one object to another due to difference in temperature. Jadi panas adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Ingat, panas dapat berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Semisal air panas dicampur dengan air bersuhu ruangan, maka ketika air panas dituangkan ke dalam air bersuhu ruangan, maka air tersebut akan berubah suhunya menjadi lebih hangat. Perpindahannya yaitu dari air yang bersuhu panas menuju ke air yang bersuhu ruangan. The unit of heat is calories. Satuan dari panas adalah kalori. Sedangkan a tool for measuring heat is called a calorimeter. Alat untuk mengukur kalor disebut dengan kalorimeter. Berikutnya temperatur. Temperature is a quantity that states the degree of heat of an object. Temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat kalor suatu benda. The unit of temperature is centigrade. Satuan dari temperatur adalah Celsius. A tool for measuring temperature is called a thermometer. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Termometer ini sering kalian lihat bisa ketika kalian sakit, maka kalian bisa mengukur suhu badan kalian. Atau yang sekarang ini yaitu cek suhu badan dengan menggunakan termogan. Itu juga menggunakan prinsip temperatur. Source of heat energy, sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama yaitu sun atau matahari. Kegunaan matahari diantaranya satu, helping the photosynthesis process, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan. Yang kedua, lighting up the earth, menerangi bumi. Kemudian yang ketiga, drying rice, mengeringkan padi. Yang keempat, drying salt, pengeringan garam. Yang kelima, drying shellfish, pengeringan ikan asin. Yang keenam, drying wet clothes, mengeringkan pakaian basah. Dan yang terakhir, generating solar power, menghasilkan tenaga surya. Sumber energi panas berikutnya yaitu friction between two objects, yaitu gesekan antara dua buah benda. Misal, kedua telapak kalian digosokkan, maka kedua telapak tersebut akan menghasilkan energi panas. Sepatu kalian jika digesekkan dengan lantai dengan cepat, maka sepatu kalian akan terasa hangat. Sumber energi panas yang ketiga yaitu fire atau api. Api bisa berasal dari kompor, bisa juga berasal dari gesekan dua buah benda. Effect of temperature on object, pengaruh suhu pada benda. Jadi suhu itu mempengaruhi suatu benda. Pengaruhnya diantaranya ada dua,
Yang pertama expansion, pemuaian. Yang kedua depreciation atau penyusutan. Kita bisa lihat efek dari pengaruh suhu tersebut, diantaranya yang pertama window glass installation, pemasangan kaca jendela. Biasanya pada pemasangan kaca jendela akan diberikan ruangan yang sedikit lebar. Itu dikarenakan ruangan tersebut digunakan sebagai ruang pemuaian. Ketika memuai, maka kaca akan bertambah ukurannya. Kemudian yang kedua, bicycle or motorcycle and car tires. Ban sepeda atau sepeda motor dan mobil. Sering kalian lihat ketika ada sepeda kemudian diletakkan di tempat yang panas, maka ban tersebut bisa pecah. Karena apa? Karena udara di dalam ban tersebut akan memuai. Ban tersebut akan mengembang, karena tidak cukup ruang, maka ban tersebut akan meletus. Yang ketiga, electrical and telephone wires or cable. Kabel atau kabel listrik dan telepon. Bisa kalian lihat pemasangan kabel yang ada di jalan-jalan ataupun kabel sutet. Kalian lihat pemasangannya adalah kendur, tidak kencang. Hal itu bertujuan supaya pada malam hari kabel tidak putus karena kabel akan menyusut pada suhu yang lebih dingin. Sedangkan pada siang hari kabel akan bertambah panjang ukurannya. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kabel tidak putus ketika malam hari karena proses penyusutan. Yang keempat, expansion that occurs in a glass cup. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Kalau kalian isi air dengan jika kalian isi gelas dengan air es, maka ketika gelas itu sudah kosong kemudian langsung diisi dengan air panas, maka gelas tersebut bisa pecah. Hal itu terjadi karena pada gelas terjadi pemuaian yang tidak merata sehingga gelas akan pecah. Yang kelima, expansion at railroad connection, sambungan rel kereta api. Kalau kalian lihat sambungan rel kereta api dibuat bercelah atau ada celahnya. Hal tersebut bertujuan sebagai ruang muai untuk rel tersebut sehingga ketika memuai rel tidak akan melengkung. Yang terakhir sebagai penggunaan termometer. Termometer itu menggunakan prinsip pemuaian. Di dalam termometer itu menggunakan air raksa. Air raksa ketika terkena suhu yang lebih panas, maka raksa tersebut akan memuai. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini Ustadz cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.